Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Melanjutkan kisah dari chapter sebelumnya, cerita kali ini diawali dengan penggambaran situasi di sekitar sebuah ranting besar yang telah lama dipotong. Franky dan Ripley masih berada di lokasi tersebut, mengamati sisa-sisa dari peristiwa yang pernah terjadi di sana. Ripley menjelaskan bahwa dulunya di atas ranting besar ini berdiri sebuah desa bernama Hauge. Namun, suatu hari, sebuah petir dahsyat menyambar desa tersebut, menyebabkan kebakaran hebat yang sulit dipadamkan. Api yang menyebar di ranting-ranting pohon Adam menjadi ancaman serius, dan satu-satunya cara untuk menghentikan kobaran api adalah dengan memotong ranting tempat desa itu berdiri. Demi keselamatan seluruh negeri Elbaf, ranting tersebut akhirnya ditebang, menyebabkan hilangnya desa Hauge beserta seluruh isinya. Franky yang mendengar cerita ini terkejut dan penasaran. Bagaimana mungkin sebuah ranting sebesar itu bisa dipotong dengan begitu rapi? Mengingat ukuran ranting yang sangat besar, bahkan jauh melampaui ukuran raksasa pada umumnya, ia merasa mustahil bagi para raksasa untuk melakukannya hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, jawaban dari Ripley semakin mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa bukan para raksasa yang menebang ranting tersebut, melainkan seorang manusia biasa. Lebih mengejutkan lagi, Ripley dengan wajah tersipu mengungkapkan bahwa manusia itu adalah pasangannya sendiri. Franky tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Seorang manusia biasa mampu melakukan sesuatu yang bahkan sulit bagi raksasa. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, siapa sebenarnya pria tersebut? Ripley kemudian menjelaskan bahwa pria itu dikenal oleh penduduk Elbaf dengan nama Yasan, tetapi nama aslinya adalah Skopper Gaban, salah satu kru terkuat dari bajak laut Roger. Sosok legendaris yang keberadaannya sangat dihormati oleh para raksasa, terutama setelah jasanya dalam menyelamatkan banyak nyawa dengan menebang ranting tersebut. Franky semakin kagum setelah mendengar nama besar tersebut. Kini semuanya masuk akal baginya. Jika Gaban yang melakukannya, maka tidak heran hasilnya begitu rapi dan luar biasa. Sementara itu, situasi di dunia bawah semakin memanas. Kekacauan besar tengah terjadi setelah Loki berhasil terbebas dari kurungan. Pada chapter sebelumnya, Luffy dan Zoro adalah yang pertama kali tiba untuk membebaskan Loki, disusul oleh Sanji bersama pasukan bajak laut warrior yang berusaha menghentikan mereka. Sayangnya, mereka sudah terlambat. Kini Loki telah bebas dan langsung mengangkat senjata andalannya, sebuah palu raksasa bernama Raknir. Saat ia mengayunkan palu tersebut, muncul kilatan petir dahsyat yang menyambar sekitarnya. Zoro yang menyaksikan ini merasa ada keanehan. Ia memperhatikan bahwa di pergelangan kaki kiri Loki masih terdapat borgol batu laut yang seharusnya membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan buah iblis. Dengan kebingungan, Zoro pun bertanya, bagaimana mungkin Loki bisa melepaskan serangan petir tersebut? Hajrudin yang turut menyaksikan pertarungan, menjelaskan bahwa kekuatan petir itu bukan berasal dari buah iblis Loki, melainkan dari palu Raknir itu sendiri. Senjata tersebut adalah pusaka legendaris di Elbaf, yang telah ada sejak zaman kuno. Banyak raksasa yang mencoba menggunakan palu ini, tetapi hanya sedikit yang mampu menaklukkannya. Bahkan Raja Elbaf di masa lalu, Harald, pernah mencoba menguasai palu tersebut, tetapi gagal. Namun Loki sejak remaja mampu mengendalikannya dengan mudah, menjadikannya pemilik sah dari Raknir hingga saat ini. Zoro bukannya gentar, justru merasa tertantang.
Dengan penuh semangat, ia menantang Loki untuk melihat siapa yang lebih unggul palu legendaris Loki atau 3 pedang andalannya. Ia langsung melompat dan melancarkan teknik baru yang sangat kuat, sementara Loki membalas dengan mengayunkan Ragnir. Pertarungan keduanya menimbulkan dampak luar biasa, menyebabkan guncangan besar di sekitarnya. Tidak tinggal diam, Luffy dan Sanji juga ikut bertarung. Luffy mengaktifkan Gear 5, mengubah tubuhnya menjadi raksasa, lalu melancarkan serangan tinju dahsyat ke arah Loki. Di sisi lain, Sanji menyerang dengan Ifrit Jambe dalam wujud baru bernama Hell Memories Blue, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Loki yang menghadapi 3 lawan sekaligus mulai kerepotan. Ia juga mengeluhkan bahwa luka-lukanya akibat serangan sebelumnya masih mengganggunya, sementara borgol batu laut di kakinya terus melemahkan kekuatannya. Namun, ia tidak tinggal diam. Dengan ayunan keras, ia menghancurkan borgolnya menggunakan Ragnir, akhirnya membebaskan dirinya sepenuhnya. Saat itu juga, Loki mulai mengaktifkan kekuatan buah iblisnya yang masih menjadi misteri. Ketika tubuhnya mulai berubah, Luffy merasakan kekuatan besar yang terpancar dari Loki, membuat semua orang di sekitarnya terkejut dan waspada. Sementara pertarungan sengit berlangsung di dunia bawah, di tempat lain, dunia surga, diperkenalkan seorang raksasa baru yang tampaknya memiliki posisi tinggi di Elbaf. Ia merasakan firasat buruk dan memutuskan untuk turun ke dunia bawah guna mengecek keadaan Loki. Di sisi lain, kapal pemerintah dunia juga terlihat sedang berlayar, membawa Shamrock dan Garling yang tengah dalam perjalanan untuk menghadapi pasukan revolusi. Dalam perbincangan mereka, terungkap bahwa Dragon, pemimpin pasukan revolusi, telah mulai bergerak untuk melancarkan perang melawan pemerintah dunia. Garling dengan penuh antusias mengatakan bahwa ia menantikan pertarungan ini, mengingat sudah lama ia tidak menghadapi lawan yang sepadan sejak pertempuran Garfal 38 tahun yang lalu, di mana ia sempat bertarung melawan bajak laut Roger dan bajak laut Rox. Namun, bukan hanya Dragon yang menjadi target mereka. Sabo, orang nomor 2 di pasukan revolusi, juga menarik perhatian Shamrock. Ia adalah sosok yang mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito saat insiden referee terjadi. Karena itu, Shamrock sangat berambisi untuk mengalahkannya. Garling pun berharap agar Dragon dan Sabo benar-benar datang ke medan pertempuran, sehingga mereka bisa menghabisi keduanya sekaligus. Kembali ke Elbaf, pertarungan Luffy dan Loki semakin mengguncang pohon Adam. Getaran hebat yang terjadi membuat banyak penduduk Elbaf panik. Bahkan, para ksatria suci yang sedang bertugas di pulau lain bisa merasakan dampaknya. Dalam keadaan genting ini, beberapa tokoh besar di Elbaf mulai bersiap untuk turun tangan, memastikan bahwa pertarungan tidak semakin berlarut-larut dan membahayakan keseimbangan dunia. Dengan berbagai konflik yang semakin memuncak, chapter ini meninggalkan banyak misteri dan ketegangan yang menanti untuk diungkap di bab selanjutnya. Apa sebenarnya kekuatan buah iblis Loki? Apakah Luffy dan kawan-kawan mampu menghadapinya? Bagaimana nasib pertempuran antara Dragon, Sabo, dan Garling? Semua jawaban akan terungkap dalam chapter mendatang. Misteri Ragnarok di Elbaf. Chapter terbaru dari One Piece bukanlah sekadar bab biasa, melainkan sebuah titik balik yang akan mengguncang tatanan dunia. Perang Ragnarok di Elbaf akhirnya dimulai, sebuah konflik besar yang mungkin menjadi kunci menuju akhir dari kisah panjang One Piece. Peristiwa besar ini diawali oleh keputusan krusial dari Zoro yang membebaskan pangeran terkutuk, Loki. Bersama dengan Luffy dan kru topi jerami, mereka tanpa sadar telah mengubah nasib tidak hanya Elbaf, tetapi juga seluruh dunia. Namun, pertanyaannya kini adalah,
Apakah Loki akan menjadi sekutu bagi Luffy? Atau justru ancaman besar yang harus dihadapi? Masa lalunya yang masih diliputi misteri mungkin akan segera terungkap, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang motif serta dendam yang ia bawa. Menariknya, di tengah konflik yang memanas ini, muncul spekulasi mengejutkan di kalangan penggemar. Apakah Enel benar-benar akan kembali ke panggung utama cerita? Elbaf bukanlah satu-satunya tempat yang mengalami gejolak besar. Para ksatria suci mulai menggerakkan rencana kejam mereka, menculik keturunan para raksasa Elbaf dengan tujuan yang masih belum sepenuhnya diketahui. Perang besar semakin dekat, ketegangan semakin tinggi, dan dunia bersiap menghadapi perubahan besar yang tak terelakkan. Sejak bertahun-tahun lalu, Elbaf dikenal sebagai tanah para raksasa yang memiliki tradisi, kebanggaan, serta sejarah yang kaya. Namun, seperti yang telah diisyaratkan oleh Eiichiro Oda sejak akhir tahun 2024, kedamaian di pulau ini akan hancur akibat kedatangan sosok yang membawa badai besar. Kini, sosok itu telah muncul, dan peristiwa yang akan mengguncang dunia akhirnya benar-benar terjadi. Shamrock dan Garling, dua sosok penting yang dikirim oleh pemerintah dunia, telah mengambil langkah untuk menguasai Elbaf dengan kekerasan. Namun, ada satu sosok lain yang lebih berbahaya dan menjadi pemicu utama perang Ragnarok, yaitu Pangeran Loki. Setelah bertahun-tahun di penjara tanpa keadilan, Loki menyimpan dendam yang begitu membara. Hatinya yang terkekang oleh ketidakadilan kini dipenuhi oleh ambisi untuk membalas dendam. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Loki ingin menghancurkan dunia berdasarkan naskah kuno dari teks suci Harley. Jika benar demikian, maka dunia mungkin berada di ambang kehancuran total. Tetapi, apakah pada akhirnya Loki akan tetap berpegang pada dendamnya? Ataukah ia justru akan berpihak kepada Luffy dan bertarung melawan pemerintah dunia? Semua ini menjadi teka-teki besar yang membuat bab ini semakin menarik untuk diperbincangkan. Sebuah mural kuno menunjukkan sosok misterius yang berada di bawah gambar ilustrasi Nika, menggunakan pedang dan memiliki dua tanduk. Hal ini memunculkan spekulasi liar. Apakah sosok itu adalah Loki? Ataukah ada individu lain yang memiliki hubungan erat dengan raksasa Elbaf? Jika Loki benar-benar memiliki keterkaitan dengan Joy Boy, maka ini akan mengubah banyak hal. Nika, yang sering dikaitkan dengan Luffy, diyakini sebagai simbol pembebasan dan perubahan besar. Namun, bisa jadi ada sisi lain dari cerita ini. Jika Loki adalah pengecualian dan bukan sekadar musuh, maka kehadirannya di perang besar ini akan membawa dimensi baru yang lebih kompleks. Yang jelas, bab terbaru One Piece membawa banyak kejutan. Peristiwa berkembang dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang. Luffy dan Zoro kini menghadapi tantangan besar di dunia bawah, tempat misterius yang dipenuhi bahaya. Sementara itu, Loki berada dalam situasi yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Yang membuat bab ini semakin menarik adalah fakta bahwa bukan Luffy yang membebaskan Loki, melainkan Roronoa Zoro. Ini menjadi bukti bahwa Zoro melihat sesuatu yang berbeda dari Loki, sesuatu yang tidak disadari oleh orang lain. Zoro terkenal dengan instingnya yang tajam, bahkan dalam banyak kesempatan sebelumnya, ia selalu bisa membaca situasi dengan lebih baik dibandingkan yang lain. Seperti saat di Dressrosa, di mana ia menjadi satu-satunya yang sadar bahwa Fujitora sebenarnya adalah seorang mata-mata dari Angkatan Laut. Jika Zoro percaya bahwa Loki bukanlah sosok jahat seperti yang dipercayai banyak orang, maka ada kemungkinan besar bahwa Loki akan bergabung dengan Luffy dalam melawan pemerintah dunia. Tetapi, apakah Loki benar-benar bisa dipercaya? Ataukah ini hanya strategi liciknya untuk mendapatkan kembali kebebasan? Masih banyak misteri yang belum terungkap, termasuk kebenaran tentang peristiwa 14 tahun lalu yang menyebabkan Loki dipenjara. Beberapa teori menyebutkan bahwa Raja Harald tidak dibunuh oleh Loki, melainkan oleh para ksatria suci atau bahkan Shamrock sendiri. Ada petunjuk yang mendukung teori ini, terutama dalam bab sebelumnya, di mana seorang ksatria dari keluarga Shepherd Jupiter bertanya tentang alasan Loki datang ke Elbaf. Pertanyaan itu bukan sekadar ucapan kosong, melainkan petunjuk penting bahwa ada skenario besar yang telah dirancang sejak lama. Jika benar bahwa Raja Harald dibunuh oleh pemerintah dunia dan Loki hanyalah korban dari fitnah besar, maka
Pembebasannya bukan sekadar kebangkitan seorang pangeran terbuang, melainkan awal dari perang besar Ragnarok. Salah satu kejutan besar dalam bab ini adalah kemungkinan kembalinya Enel. Sebagian besar penggemar menganggap bahwa hal ini hanya spekulasi. Tetapi, jika melihat petunjuk dari bab-bab sebelumnya, kemungkinan itu semakin besar. Dalam bab 138, terlihat sebuah kapal milik God Enel yang mengeluarkan petir dan menyambar salah satu bagian dari pohon Adam di Elbaf. Jika benar ini adalah petunjuk dari Oda, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Enel akan kembali ke cerita utama dan terlibat dalam perang besar ini. Jika Enel benar-benar kembali, maka perang ini akan semakin kacau. Kekuatan petirnya yang luar biasa bisa menjadi senjata mematikan yang mengubah jalannya pertempuran. Bab ini menegaskan bahwa perang besar akhirnya tak terhindarkan lagi. Dengan terbebasnya Loki, perang Ragnarok di Elbaf telah resmi dimulai. Keputusan Zoro untuk membebaskan sang pangeran terkutuk membawa dampak yang luar biasa besar. Apakah Loki benar-benar sekutu atau justru ancaman baru bagi dunia? Sementara itu, para ksatria suci telah memulai aksi brutal mereka dengan menculik keturunan raksasa Elbaf. Namun, ada satu hal yang pasti. Luffy dan kru topi jerami tidak akan tinggal diam. Tetapi pertarungan ini bukan sekadar konflik biasa. Perang Ragnarok adalah perlawanan terhadap kekuatan besar yang telah menguasai dunia selama berabad-abad. Dengan semakin dekatnya perang ini, dunia One Piece kini berada di titik perubahan besar. Apakah ini adalah awal dari akhir? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.